Halo Infiners, di video kali ini kita akan membahas apa sih itu VirtualBox. Nah, sebelum kita memulai pembahasannya, mari saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Susilo, saya adalah mahasiswa Sistem Informasi semester 5 kelas pagi A. Apa sih itu VirtualBox? Nah, VirtualBox itu adalah perangkat lunak virtualisasi open source yang memungkinkan pengguna menjalankan beberapa sistem operasi di atas satu komputer fisik secara bersamaan. Jadi kita nggak harus mengganti OS aslinya, kita bisa menggunakan dual OS dalam satu komputer. Dengan VirtualBox ini, kamu bisa membuat mesin virtual, yaitu lingkungan komputasi tiruan di dalam komputer utama atau host, dan juga dengan VirtualBox juga, kamu bisa mencoba OS baru seperti Linux, macOS, Solaris, tanpa harus mengganti OS utama dari komputer kamu. Jadi, kalau penasaran dengan tampilan atau fitur OS lainnya, kamu tinggal menjalankan lewat VirtualBox tanpa ribet install ulang. Kemudian pada VirtualBox juga ini berguna bagi pengembang aplikasi untuk melakukan pengujian di berbagai lingkungan. Itu seperti contohnya ada seorang developer ingin menjalankan server Linux di VirtualBox di atas laptop Windows-nya untuk menguji aplikasi yang sebelum di-deploy ke Google Cloud. Itu bisa digunakan juga untuk sebagai pengujiannya. Selain itu juga VirtualBox itu cocok untuk eksperimen keamanan atau sandboxing, memastikan sistem kita untuk tetap aman saat mencoba software yang baru. Dan juga kamu bisa melakukan simulasi jaringan seperti latihan dengan perangkat mikrotik untuk belajar dan memahami konfigurasi yang jelas dan jaringan yang lebih baik tanpa harus mencoba dari mikrotik aslinya. Nah, itulah dia pengenalan tentang apa itu VirtualBox. Kemudian kita masuk ke keunggulan dan kelemahan dari VirtualBox. Jadi VirtualBox ini memiliki keunggulan yang pertama adalah gratis atau open source. Kalian tidak perlu bayar untuk menggunakan VirtualBox ini. Dan selain itu, karena dikelola oleh komunitas open source, selalu ada pembaruan terbaik yang bikin VirtualBox tetap relevan dan aman digunakan. Terus yang kedua, VirtualBox itu mudah dipahami, bahkan untuk seorang pemula. Antarmuka VirtualBox itu simpel dan ramah pengguna. Seperti yang kita tahu juga, kita nggak harus jadi ahli IT untuk membuat mesin virtual, karena cukup ikuti wizard instalasinya, dan kamu akan dipandu langkah-langkah dan untuk mengoperasikannya. Cocok banget untuk kamu yang baru belajar. Terus keunggulan lainnya, snapshot. Dengan fitur snapshot, kamu bisa menyimpan kondisi mesin virtual kapan saja. Jadi kalau udah ada masalah saat eksperimen atau testing, tinggal balik aja ke titik sebelum yang kamu lakukan kegagalan itu dan semua kan seperti semula. Itu salah satu hal yang praktis kan. Terus keunggulan lainnya adalah kompatibel. Itu biasanya karena VirtualBox ini bisa membaca berbagai jenis file dan juga memudahkan kalian jika berpindah platform seperti dari VMware atau Hyper-V tanpa harus membuat ulang mesin virtual awal. Didukung banyak sistem operasi. Misalnya lah kan, kamu ingin mencoba Windows atau macOS, Linux mungkin sebagai host, VirtualBox bisa menjalankan mulus. Bahkan di dalam kamu bisa menjalankan OS itu, seperti Linux dan Windows dan sebagainya itu bakal memudahkan kalian karena kalian tidak perlu mengubah OS yang sebelumnya itu atau kalian bisa menggunakan OS lainnya. Jadi dual OS dalam satu komputer kalian. Fleksibel kan? Terus keunggulan lainnya itu portabilitas VM. Mesin virtual yang sudah kamu buat, misalnya kamu sudah membuat mesin virtual nih, ditempatkan di perangkat lain dengan mudah. Ini cocok untuk tim yang sering berpindah-pindah tempat kerja atau butuh kolaborasi tanpa ribet. Kemudian keunggulan lainnya itu adalah modul tambahan untuk berbagai kebutuhan. VirtualBox juga mendukung fitur seperti Bridgeware Networking sehingga virtual mesin bisa terhubung ke jaringan fisik. Ada juga clipboard sharing, jadi kamu bisa copy paste teks antar host dan guest dengan mudah. Nah, selain dari keunggulan-keunggulan itu, VirtualBox juga memiliki beberapa kekurangan. Contoh kekurangannya itu yang pertama adalah performa tidak secepat hypervisor tipe 1. Karena seperti yang kita tahu bahwa VirtualBox ini adalah hypervisor tipe 2 yang berjalan di atas OS host, performanya tidak secepat VMware XC atau Hyper-V yang langsung berjalan di atas perangkat keras. Jadi lebih cocok untuk testing dan pengembangan ringan.
Terus kemudian kekurangan yang kedua, fitur lanjutan butuh extension pack. Contohnya lah, kalian memiliki beberapa fitur kan, seperti USB 3.0 atau remote desktop protocol hanya tersedia kalau kamu menginstal extension pack-nya. Sayangnya itu bukan open source ya. Jadi pengguna harus mengikuti ketentuan lisensinya. Terus kekurangan lainnya yang ketiga, kompatibilitas macOS terbatas. Kalau kalian ingin mencoba macOS di VirtualBox, kalian harus bersiap-siap untuk mengalami sedikit kesulitan. Karena seperti yang kita tahu, Apple itu punya lisensi ketat yang membatasi pengguna macOS di perangkat non-Apple. Kemudian kekurangan lainnya yaitu menguras sumber daya komputer. Seperti yang kita tahu, kalau kita menjalankan banyak mesin virtual sekaligus, siap-siap sih untuk melihat komputer host jadi lambat karena RAM dan CPU itu terkuras. Pastikan kalian itu punya perangkat dengan spesifikasi yang memadai, bahkan bisa dibilang high lah, untuk bisa menjalankannya dengan stabil, tanpa lemot dan kendala lainnya. Kemudian kurang optimal untuk cloud dan server skala besar. VirtualBox ini bukan pilihan ideal untuk manajemen server skala besar atau development cloud. Untuk kebutuhan seperti ini, mending kalian itu menggunakan VMware, vSphere, atau itu Azure. Dan untuk kekurangan lainnya yang sudah saya paparkan ini adalah dukungan GPU terbatas. Meski ada dukungan akselerasi dari grafis 3D, performanya tidak sebaik VMware Workstation atau Parallels. Jadi kalau kalian butuh menjalankan aplikasi dengan workload berat, sepertinya jangan digunakan di sini lah. Contohnya rendering ini bisa jadi sebuah kendala bagi Anda. Kemudian setelah itu kita masuk ke cara kerja. Bagaimana sih cara kerja visualisasi dengan VirtualBox itu? Jadi VirtualBox ini bekerja seperti membuat komputer kecil di dalam komputermu. Kemudian VirtualBox ini berjalan di atas sistem operasi utama atau host. Misalnya Windows ini kan. Windows atau Linux itu kalian jalankan dan kalian membuat mesin virtualnya di dalam komputer kalian. Terus virtual mesin ini menjadi komputer tiruan, di mana kamu bisa menginstal sistem operasi lain seperti Windows, Linux, dan menjalankannya bersama dengan OS utama atau OS asli kalian. Kemudian VirtualBox ini juga menjadi sumber daya seperti RAM dan GPU-nya dari komputer host ke virtual mesin. Seperti virtual mesin berjarak terpisah, jadi kalau ada masalah di virtual mesin kalian, tidak akan mempengaruhi kerusakan pada sistem utama kalian. Setelah kalian memahami apa itu VirtualBox, mari kita belajar untuk cara menginstalnya. Jadi pertama kita membuka browser. Di sini saya memakai Chrome. Lalu kita ketik virtualbox.org. Kemudian kita pilih download. Nah, setelah itu kita pilih sesuai OS yang ada di perangkat kita masing-masing. Karena di sini saya memakai Windows, jadi saya memilih Windows Host. Kemudian setelah berhasil di-download, mari kita buka filenya dan kita ikuti step by step instalasinya. Setelah selesai, kita kembali lagi ke websitenya, lalu kita pilih extension pack, kemudian kita download. Setelah selesai di download, kita buka file lalu pilih update. Setelah itu scroll ke bawah lalu kita pilih I agree. Dan instalasi berhasil. Sekian materi dari saya, terima kasih.